lagi. Ngomong teman-teman. Biar gak kosong. Oke, untuk saya motivasi saya tadi agar kita selalu tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, jika kau mencari ilmu, maka ia akan menjagamu. Tapi jika kau mencari harta, maka kau harus menjaganya. Jadi yang terpenting kita selalu mencari ilmu. Itu yang dipegang sampai sekarang ya. Agar terus-terusan mencari ilmu. Ya, agar terus belajar. Benar. Dan juga menjadi motivasi yang pernah disampaikan oleh guru kami, Pak Uda. Beliau pernah menyampaikan bahwa kita dalam suatu majelis kalau bertemu dengan ahlul Quran itu sudah merupakan tabaruk, ngalap barokah. Jadi kita setiap pembinaan pasti bertemu dengan beliau-beliau, termasuk Ustadz Fatoni Dumyati, Kiai Ustaz Syafi'i, dan juga ahlul Quran yang lain. Ya, kita bertemu saja itu sudah mendapat barokah. Apalagi kalau dibina sama beliau. Apalagi sampai didoakan. Soalnya kita bertemu langsung dan dibina langsung itu kapan lagi kalau tidak pada event kayak ini. Terus itu juga kita begini. Iya. Mondok di sini kan pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya. Pasti kita bisa mengambil ilmu kan dari mondok di sini. Sedangkan untuk sampean nih, apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil setelah sekian lama banyak mengikuti event-event musabaqah Fahmil Quran ini? Apa yang bisa sampean ambil? Hikmah yang dapat kita ambil diantaranya yaitu ya kita belajar di pondok juga belajar, di luar juga belajar. Artinya mondok di luar pondok gitu. Mondok di luar pondok. Kita juga dapat banyak pengalaman dari cerita pengalaman beliau-beliau dalam memperjuangkan musabaqah. Terus apabila kita katakanlah dalam suatu lomba musabaqah, apabila hasilnya kok tidak sesuai harapan, disitulah kita mengetahui dan memahami arti dari menerima itu tadi. Yakin bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Dan kita harus menerima itu ya. Kita harus menerima itu. Pasti ada hikmahnya. Hikmah di balik itu. Bersyukurlah apapun kondisinya dan percayalah bahwa skenario Tuhan pasti indah. Pasti indah. Quotes hari ini. Setiap orang pasti ada ciri khasnya. Setiap individu pasti mempunyai sesuatu yang unggul gitu. Untuk kalian sendiri, untuk Mas Akmal misalnya, pasti punya kelebihan tersendiri. Mas Aris, apa sih kelebihan kalian ini? Ciri khas tersendiri dari masing-masing kalian apa? Ya, untuk Mas Ajat ini menurut saya orangnya kalem, penyabar, humoris juga. Imut enggak imut? Saking kalemnya sampai sering ngantuk juga. Sering ngantuk gitu. Tapi kendati sering ngantuk, gampang bangunnya. Tapi pinter. Untungnya ketolong pinternya. Nggak kayak saya. Kadang dia kalau frustasi itu mengatasinya juga unik. Tidur Santuy. Joget-joget juga kadang. Mas Aja ternyata bisa joget juga. Melakukan suatu hal di luar normal dia. Di atas normal. Di atas normal. Nggak normal berarti. Terus Mas Aris ini kira-kira apa? Kalau menurut saya Mas Aris itu orangnya tegas, disiplin. Disiplin. Mungkin karena pernah jadi pemimpin di Iya, pasti dituntut untuk tegas dan disiplin. Atau mungkin emang punya cita-cita jadi TNI Mas Aris. Presiden lah. Presiden. Juga yang unik dari beliau itu kalau mengaji itu Khas. itu
kadang nggak pakai Quran gitu. Ya kan emang hafal. Iya. Hafid Al-Quran. Sampai juga hafid Al-Quran. Kita juga sama. Ya, Bedanya ya mereka sudah lancar. ya. Kita UTW ya. Di antara kita bertiga, beliau ini yang paling banyak wawasannya. Beliau paling banyak menghabiskan diktat daripada kita berdua. Sampai-sampai salah satu pembina kami yaitu Ustadzah Rujeng ngatur ke kita, Mbak, Aris itu kelas berapa? Oh, kelas 3. Ya Allah, Mbak, cara aku duwe anak wedok cilik Aris tak pek, Mbak. Segitunya. Aris sudah Diincar, Anda hati-hati loh ya. Punya pondok. Bunyi pondok. Iya, pondok. Pondok di Lamongan. Hampir diambil Lonando beliau. Apakah kita bisa bertukar tempat, Aris? Saya ingin menjadi Anda. Masih ada ikan. Tapi sayangnya nggak punya beliau ya. Mungkin dicarikan kerabatnya. Mungkin kalau semua punya sekarang Anda setelah menjadi pengasuh. Belum kan masih Oh, sekolah. sekolah. Kalau Mas Akmal saya lihat itu dia kayak otak-otak komputer gitu. Otak-otak komputer. Hacker enggak? Bayangin Bang Acul, ya Faroed cuma coret-coret kejawab. Dalam Jawab. sekian detik. Coret loh. Faroed Ditulis seperti coret itu. dicoret. Nggak ditulis berarti. Boleh tadi. Iya. Nulisnya tuh pakai kode-kode gitu. Kode-kode. Yang hanya bisa dipahami oleh Mas dia. Akmal sendiri. Iya. Berarti kemampuan Mas Akmal kayak manusia di atas rata-rata. Yang paling banyak hafalannya. IQ sampean berapa, Mas? Belum pernah ngukur. Belum pernah loh. Pintar. Ya moga-moga ini bibit-bibit penerus bangsa yang baik nih. Bangsa yang baik pemirsa. Kalian juga belajar yang giat agar bisa pinter. Iya, jelas seperti teman mas-mas yang di depan ini juara di tingkat Nasional, nasional bayangkan. yang tentunya membanggakan kita semua dan untuk produk kita juga gitu. Terus apa namanya bidang nih. Di MFQ kan banyak banget bidangnya kan. Ini bidangnya dipelajarin semua atau dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Pasti, iya. Mas Ajat apa bidangnya? Saya memegang fikih, sejarah Islam ya, bahasa Inggris dan akidah akhlak. Dan akidah akhlak. Mas Aris Saya mengambil pendalaman ayat, meneruskan ayat, pendalaman ayat kisah, ulumul Quran, ulumul hadis, yaitu yang tekstual. yang tekstual yang ya? berbeda Ada dengan- kisi-kisinya. yang nggak ada kisi-kisinya. Itu ada mencari ayat Mencari ayat. dan kiroat. Kiroat. Untuk Mas Akmal apa? Saya mengambil bahasa Arab, hadis, Hadis, tajwid, tajwid, terjemah ayat, semua ya. itu yang tekstual. Yang non tekstual ada faraid dan mempraktekkan lagu. Mempraktekkan lagu bacaan Al-Qur'an ya. Gitu. Banyak loh. Yang tekstual saya lihat Mas Ajat ini pernah bawa yang tekstual di kisi-kisi. Iya. Segini dong. segini. Wah, tebel banget ya. Ini kalau buat kalau buat nyidang biasanya di kantor Aduh. sakit dulu. Ada apa? Bidangnya udah terbagi. Gimana kalau kita tes aja nih? Mas? Tes ya kayaknya nih harus. Boleh nggak kita tes? Pertanyaan nih. Boleh. Ya silahkan. Oke. Ntar ada soal Fatruman kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu. Ini monggo. Ini Qurannya. Ini Quran sampean 1, saya 1. Langsung kita tes saja, Bang Ajul. Tes saja nih. Bagaimana talenta Buat Bang Ajul nih yang buat mencari ayat. Oh iya benar ya. Oke. Langsung kita tes mereka apakah asli atau hanya bohong. Gak mungkin tapi. Gak mungkin. Udah Soalnya jelas. Jelas. Sana tuh jelas. Oke, nomor 1 ya. Iya. Ya. Pada surat apa dan ayat berapa ayat berikut ini? Watil a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watil kal amsalu nadribuha linnas al ayat. Enggak. Surat Al-Hasyr ayat 21. Bukan. Nah, surat Al-Ankabut ayat 43.
Mas Ajul udah ketemu belum? Al-Ankabut ayat 23. 43. Sudah ketemu. Iya. Iya, benar. Surat Al-Ankabut ayat 43. Watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Benar. Satu lagi Bang. Satu lagi. Ayat Oh, ini acak. apa? Nggak Coba apa-apa. Acak. Bang Ajul. Coba Bang Ajul, Yang- kasih tahu Bang Ajul. Kasih tahu ya. Acak terserah. Ayat serah. Terserah apa Serah aja. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat pada surat Al-Anfal ayat 64. Wah, Benar. Ini asli real. Bener. Terus Itu lagi bang. satu lagi. Ketagihan dong. Dikasih pertanyaan Saya kalau ketagihan. seperti ini pengen cepet-cepet selesai ini ketagihan aneh sekali ini guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfarlah innahu huwal ghafurur rahim. Surat Al-Qasas ayat 16. Wah, betul sekali. Benar. Betul. Subhanallah. Lancar berarti. Lancar banget ini. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya baik. Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur'an berikut? Walam jaa amruna najjayna Syu'aiba. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kaum Nabi Syu'aib. Kaum Nabi Syu'aib diadab oleh Allah karena menentang dakwah Nabi Syu'aib, sehingga mereka ditimpa suara keras yang mengguntur dan gempa bumi sehingga mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Benar banget. Dua soal yang berbeda berhasil dijawab. Lanjut ke soal ketiga. Doing of Allah commands and living all of what Allah has forbidden is called Takwa. takwa. Benar. Tapi bahasa Inggris saya benar nggak tadi? Ya kurang fasih sedikit lah. Tapi udah bagus itu. Udah bagus, alhamdulillah. Terus kelima, berapa lamakah masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, sedangkan mereka belum pernah menyentuhnya atau belum pernah berhubungan suami istri? Tidak ada iddah. Ayatnya fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Benar. Mantap banget. Terus soal nomor 6. Dalam ilmu tajwid, waqaf pada ayat yang sudah sempurna artinya dan tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafadz atau arti disebut Dalam saya disebut wakaf tam. waqaf tam. Benar Jul. Benar tepuk tangan nih. Dari mulai semua pertanyaan dijawab semua nih. Mantap. Mantap banget. Pertanyaan selanjutnya, kitab Fath Al-Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari adalah kitab syarah Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Abu Hajar Al-Asqalani. Benar. Hebat sekali Anda. Hebat. Pertanyaan selanjutnya, apakah definisi musyrik? Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah baik dalam zat, sifat maupun dalam perbuatannya dan juga dalam beribadahnya. Bener lagi. Oke. Coba Mas
Untuk contoh lagu Hijaz, coba lakukan dalam lagu Hijaz ayat berikut. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha al-ayat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah. Benar. Benar. Hijaz. Wow. Lagunya apa? Lagu Hijaz Cut. Hijaz Cut. Oh, ini namanya lagu Hijaz Cut. Benar. Saya sering kok pakai begitu. Seperti bisa. Lanjut. Ada 5 sifatul huruf yang memiliki lawan atau pasangan. Apa lawan atau pasangan sifat syiddah? Syiddah rohni siot rohawa. Rokhwa. Yakin? Yakin. Ya emang benar. Oke, soal terakhir. Meneruskan ayat, Mas Ajul. Ayat. Coba dong, kasih paham, Mas Ajul. Teruskan ayat. Bebas nih ya, berat apa aja ya. Bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kayak nyari jus yang tengah-tengah aja. Jus yang tengah-tengah, terus ayat yang tengah-tengah juga, Bang Ajul. Iya. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina walan tajid sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Subhanallah, betul. Subhanallah, betul. Aduh, mantap. Bener kan? Bener mantap. Oke. Pertanyaan, kita udah ngasih pertanyaan, udah dijawab. Bener lagi semuanya. Emang bener-bener top kalian. Top semuanya. Ya, berarti pantes disebut sang juara mereka. Pantes ini santri pionir. Santri pionir. Yang terakhir nih, untuk kalian bertiga, pesan dong atau pesan kalian untuk buat santri adik-adik kita ini agar lebih semangat lagi ilmu, agar lebih semangat berlomba-lomba dan kebaikan. Fastabiqul khairat. Moga ada yang mungkin pesannya dari Mas Akmal mungkin. Dari saya mengutip dari quotes Inggris, yakni in the road to success there is always we, not me. Dalam jalan menuju kesuksesan selalu ada kita, bukan saya. Kita. Semua kita. Jadi jika kita memegang prinsip itu, kita tidak akan merasa sendiri saat menjalani proses, dan juga kita tidak akan terlalu berbangga diri ketika kita sudah menjadi sukses. Karena pada hakikatnya yang menjalani adalah kita. Bukan saya sendiri. Pasti ada andil orang lain ya. Diingat-ingat, bukan saya tapi kita. Buat Mas Aris mungkin Ya. pesannya. Guru kami Ustadz Khalid Ali pernah menyampaikan, tarjun najatah walam tasluk fil masalik ala inna safinata la tajri fil barri. Engkau mengharapkan suatu kemenangan tetapi tidak berjalan pada jalan kemenangan tersebut. Ingatlah bahwa kapal itu tidak berlayar pada daratan. Artinya apa? Apabila kita mempunyai sebuah cita-cita, yaitu kita harus berjalan pada jalan tersebut, bukan yang lain.
kalau misalnya cita-citanya dokter harus ngambil Fokus dong ke fokus ke kedokteran berarti. Kedokteran dong. Gak mungkin dong cita-cita dokter tapi fokusnya ke satpam nggak mungkin. mungkin jangan, sangat-sangat gak mungkin Sama seperti kapal, ibaratnya kan kapal itu di air. Yang di laut. kapal ya settingannya memang sudah di air. Air. Kapal nggak bisa berjalan di daratan. Tapi ada loh yang di udara kapal terbang. Itu mungkin pesawat. Bagus nih mengutip kata-kata dari guru kita. Kita. Kayak Haji Khalid Ali, guru Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Top. Untuk Mas Aja sendiri pesan buat adik-adik kita ini apa? Ya, saya akan mengutip makalah Arab, wa alayya an as'a wa ma alayya idrakun najah. Jadi kewajiban kita hanya berusaha, bukan kewajiban kita menghasilkan kemenangan, bukan kewajiban kita menghasilkan memberikan hasil yang terbaik, tapi kewajiban kita hanya berusaha semampu kita, sekuat kita. Jadi jangan pernah takut gagal. Yang penting kita sudah berusaha semampu kita. Berarti berjuang, kita kewajiban kita hanya berjuang. Masalah hasil biarlah Tuhan yang menentukan. Penting berjuang dulu. Apapun hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Dan saat diberi hasil yang terbaik, kita harus bersyukur. Bersyukur. Bila hasilnya bertolak belakang dengan keinginan kita harus ikhlas menerima. Dan pesan kita untuk kalian semua yakni ayo Apapun solusinya, Sing tenang. ojo kakean sambat. Woi. Apapun solusinya. solusinya Sing tenang, ojo kakean sambat. Lego. Yang banyak teman-teman lakuin bukannya tenang malah sambat. Iya. Sambatnya ketemunya sendiri lagi. Sama-sama Kan budrek, sambat. Iya. jangan dengerin. Ini yang satu sambat nggak bisa ngasih solusi ya, di situ aja. Nggak berkembang Nggak malah. berkembang malah. Oke, mungkin kita sudahi dulu nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Satu lagi. Ngomong-ngomong. Dari sekian pengalaman, ya kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, ya khususnya pada guru-guru kami, para asatid dan para pembina. Kita doakan semoga beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Sekian. Oh iya. Terima kasih buat Mas Akmal, Mas Aris, Mas Ajar. Sama-sama. Udah menyempatkan waktunya datang buat bincang-bincang ngobrol sama kita, sama para penonton ini. Terima kasih loh. Terima kasih ya. Udah Berbagi pengalaman. berbagi pengalaman. Saya juga dapat banyak ilmu nih dari sampean-sampean semua. Dan untuk para penonton yang hadir, makasih udah ngedengerin obrolan-obrolan kita. Ambil yang baik dan yang buruk tinggalkan. Dan untuk para viewers, terima kasih sudah mengikuti channel Galeri MQ. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, saya pengen Mas Aris, Mas Akmal, Mas Ajat bilang ke viewers kita, jangan lupa like. Mas Akmal jangan lupa like, Mas Aris jangan lupa komen, Mas Ajat jangan lupa subscribe, dan Ajul share. Oke. Kamera di sana kameranya. Untuk penonton jangan lupa Like. Jangan lupa share. Jangan lupa pencet subscribe. Jangan lupa di komen, oke? Teman-teman ingat itu pesan kami berempat ini. komen, oke? Komen. Share agar dan juga share Dan juga share. agar bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita kirimkan Al-Fatihah juga kan untuk guru-guru kita, khususnya muassis Pondok Pesantren Madrasah Quran, agar apa yang sudah kita obrolkan kali ini bisa bermanfaat dan untuk kedepannya kita bisa sukses lagi, Amin. bisa berkembang, Amin. Amin. bisa istiqomah mengajinya, nuntut ilmunya. Al-Fatihah. Oke, sekian dari saya Kana Putra Mahatma dan juga Minhajul Abidin. Mas Akmal, Mas Aris, Mas Ajar.
Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.